Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirian Dwiatmoko, NIM 2018 012037, ingin menjelaskan penerapan K3 di perusahaan air mineral. Yang pertama, pemenuhan peraturan perundangan K3. Dalam perusahaan yang bergerak di bidang produksi air mineral, dalam upaya untuk menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan ini mempunyai komitmen yang luas untuk menekan angka kecelakaan kerja. Perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagai berikut. Pasal 86, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: pertama, keselamatan dan kesehatan kerja; kedua, moral dan keasusilaan; yang kedua, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 87 Ayat 1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ayat 2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun peraturan wajib dipatuhi terkait standar penggunaan alat perlindungan diri untuk seluruh pekerja yang berada di lingkungan atau zona wajib. APD dilengkapi sebagai berikut: masker, wear pack, pemadam kebakaran, helm, sepatu boot, dan sarung tangan. Penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. Berikut adalah cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran terkait K3. Yang A, melakukan sosialisasi rutin di setiap lingkungan kerja. Yang B, melakukan rapat rutin atau rapat internal terhadap pentingnya penerapan K3. Yang C, melakukan informasi dengan pimpinan atau departemen yang lain untuk selalu mematuhi peraturan K3 atau menerapkan K3 jika ada yang melanggar bisa dilaporkan ke atasan. Yang D, melakukan sosialisasi rutin di setiap lingkungan kerja. E, melakukan rapat rutin dan rapat internal tentang pentingnya menerapkan K3. F, melakukan informasi dengan pimpinan atau departemen yang lain untuk selalu mematuhi peraturan K3 atau menerapkan K3. Jika ada yang melanggar bisa langsung dilaporkan ke atasan. Partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi K3. Di perusahaan air mineral ini juga mengalami kendala atau hambatan, yaitu yang pertama, pekerja seringkali tidak menggunakan alat perlindungan diri atau APD pada saat memproduksi air mineral dengan alasan suhu ruangan yang sangat panas. Yang kedua, suhu ruangan yang sangat panas sehingga kadang pekerja tidak maksimal dalam melakukan produksi air mineral atau sering beristirahat di saat waktu yang belum waktunya istirahat. Yang ketiga, lantai yang licin karena tumpahan air mempengaruhi kinerja para pekerja sehingga sangat berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya atau terbilang lebih lambat. Hal ini mempengaruhi kecepatan hasil produksi yang dihasilkan. Dari hasil masalah yang sering terjadi di pekerjaan atau di tempat pekerjaan, selanjutnya harus dicatat pada buku laporan yang ditulis oleh pengawas yang kemudian nanti akan dilaporkan kepada pihak penanganan K3. Adapun perangkat yang terkait yang digunakan sebagai sumber informasi tentang isu K3 yaitu: pertama, membicarakan atau berdiskusi dengan pekerjaan yang melanggar K3 dengan disertai alasan. Kedua, melakukan komunikasi dengan supervisor tentang pelanggaran apa yang sering dilakukan oleh pekerja dan apa alasannya. Memberikan kontribusi dalam penerapan sistem manajemen K3. Dalam menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja,
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah sistem salah satunya adalah strategi yang baik, benar, dan tepat. Adapun identifikasi sumber informasi data K3 yaitu informasi dan siapa saja yang berhak untuk mengakses informasi atau data yang digunakan dalam penyelesaian masalah K3 sudah disimpulkan di SSKNI Unit 3 Elemen 2 KUK 2.1 dengan menggunakan server internal perusahaan. Dari data yang diambil, melakukan rapat atau diskusi dengan semua personil perusahaan dan juga terkait untuk menangani atau menyelesaikan masalah. Adapun sumber informasi dan data dipantau untuk melihat dampak bahaya, resiko, dan pengelolaan K3, yaitu sumber informasi yang diambil salah satu catatan laporan kecelakaan, dan kemudian data pada server aplikasi pengolahan data dan informasi yang ada di perusahaan yang sesuai diberikan berkaitan dengan dampak perubahan. Yang pertama, tegas dalam menindaklanjuti pekerja yang melanggar peraturan K3. Yang kedua, dalam membuat kebijakan harus benar-benar memikirkan aspek keseluruhan dan dampaknya agar bisa digunakan diterapkan dalam jangka panjang. Bagian yang perlu ditingkatkan dan diidentifikasi, didokumentasi, dan ditindaklanjuti, mendiskusikan permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja dengan para pekerja terkait kendala-kendala yang terjadi saat menjalankan sistem K3. Demikian dari saya, terima kasih. Salam.